Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 10 Jakarta, jurusan Akuntansi 1, kelompok 4, ingin menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila terhadap aktivitas berbangsa dan bernegara. Sebelum itu, perkenalkan, saya adalah Setiawakana, nomor absen 1. Saya Gagas Abu Jafar, absen 11. Saya Malikoro Putri, absen 13. Saya Pei Septianingru, absen 19. Saya Risma Priyani, absen 24. Saya Tandri Olivia, absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya adalah Setiawakana akan menganalisis mengenai kemiskinan ekstrim di Indonesia. Kemiskinan ekstrim di Indonesia mengakibatkan ketidaksetaraan status sosial. Kita dapat melihat banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka membangun rumahnya di kolong jembatan. Mereka mencari cara alternatif untuk bertahan hidup dengan cara mengamen ataupun meminta-minta. Presiden Joko Widodo menargetkan kemiskinan 0% pada tahun 2024. Pemerintah juga mempunyai strategi untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal yang diamalkan, Pasal 27 ayat 1, tiap warga negara berhak atas pendidikan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 34 ayat 1 dan 2, fakir miskin dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat lemah atau tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Kasus ini juga berkaitan dengan kelima sila Pancasila. Sila yang diamalkan, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gagas Abu Jafar di Liputan Terkini. Saya akan membawakan informasi berita yaitu banjir Arut Utara, polisi membantu salurkan bantuan sembako. Sebagai wujud kepedulian dan empati, Polsek Arut Utara atau Aruta jajaran Polres Kota Waringin Barat salurkan bantuan sembako bagi warga yang terdampak banjir di wilayah Aruta. Kapolsek Arut Utara Ibda Agung Sugiarto mengatakan, penyaluran bantuan sembako dari Polsek Arut Utara merupakan kegiatan bakti sosial dirangkai dalam HUT Bayangkara ke-76 dan kebetulan saat ini warga Arut Utara tengah mengalami musibah banjir. Kegiatan bakti sosial yang kami lakukan ini bekerjasama dengan Koramil Arut Utara dan aparat desa. Secara kebetulan, pihak Kecamatan Arut Utara pun mulai menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir, ujarnya. Kemudian, kaitan dengan video tersebut dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah pasal 28H, pasal 30 atau bela negara, dan terakhir adalah pasal ke-34. Kemudian kaitannya dengan Pancasila adalah sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Itulah berita yang dapat saya sampaikan atau berita terkini yang ada di Arut Utara. Sekian dari saya, kembali lagi bersama saya Gagas Abu Jafar di Liputan Terkini. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi sadis seorang suami di Depok, Jawa Barat menggegerkan publik dan tega menganiaya putrinya dan menganiaya sang istri hingga kritis. Perkelahian ini dipicu akibat Rizky yang jarang pulang ke rumah. Suaminya pun tampak tak terima dan terjadilah cekcok. Dikarenakan sang istri menanyakan penyebab Rizky jarang pulang ke rumah. Akibat percekcokan, sang istri meminta cerai dan hendak membawa anak pertamanya ke rumah pamannya. Rizky lantas bertanya kepada KPC. Amarah Rizky memuncak ketika sang anak mendiamkannya. Rizky tidak ingin anak keduanya melihat aksi sadis tersebut sehingga dibawa keluar oleh Rizky. Lalu Rizky masuk ke dalam rumah lagi dan mengunci pintu. Kemudian setelah itu Rizky mengambil parang yang sudah ada di bawah meja untuk melancarkan aksinya. Pada kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang melanggar pada pasal 28A, lalu pada pasal 28B ayat 2, pada pasal 28G ayat 1, pada pasal 28I ayat 1, lalu pada pasal 303 bis KUHP, lalu pada pasal 338 KUHP, dan pada pasal 340 KUHP. Pada kasus ini juga berkaitan dengan melanggar sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lalu pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil beradab, lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang terakhir pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mary Septianingrum, nomor absen 19. Saya akan menganalisis suatu kasus dengan judul pencurian berangkas darah Arafah. Selebgram Dara Arafah menjadi korban pencurian yang terjadi di tempat tinggalnya di kawasan Kepala Muda, Koja, Jakarta Utara pada 4 September 2022. Pelaku pencurian itu merupakan asisten rumah tangga atau ART Dara sendiri. ART tersebut kemudian mengambil berangkas berisi uang ratusan juta rupiah yang disimpan Dara di salah satu ruangan. Usai mendapat berangkas itu, Mursidah langsung membungkus dan mengirimkan berangkas kepada kekasihnya Anwar yang sudah menunggu di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Zulpan menjelaskan bahwa uang senilai 789 juta dari berangkas milik Dara sudah digunakan sebagian untuk membeli motor Kawasaki Ninja oleh kakak kasih Mursidah Anwar. Dara lalu melaporkan kasus pencurian yang dialami ke Polres Jakarta Utara pada Minggu 6 September 2022. Kini, kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Ada kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang melanggar pada pasal 28D ayat 1 dan yang kedua ada pasal 28H ayat 4. Kasus ini juga berkaitan dengan Pancasila yang melanggar pada sila pertama. Kasus tersebut juga melanggar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, kasus tersebut juga melanggar sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga pada kasus ini korban mengamalkan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya Risma Priyani, di sini saya ingin menjelaskan berita tentang istri tewas dibunuh suami di Buleleng yang sedang hamil tua. Polres Buleleng menangkap Putu Andika, warga desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Lantaran tega membunuh istrinya Lusiteni, pelaku nekat membunuh korban lantaran cemburu dan menuduh korban telah selingkuh. Peristiwa berdarah ini bermula pada saat korban dan pelaku terlibat cekcok hingga dini hari di rumah mereka. Pelaku yang gelap mata lalu menganiaya korban secara brutal hingga tewas di dalam kamar dan dilihat langsung oleh ibu korban. Ibu korban dan warga yang datang tidak berani menolong korban lantaran pelaku mengancam menggunakan senjata tajam. Pelaku yang kabur akhirnya ditangkap dengan barang bukti balok kayu dan pisau untuk menganiaya korban hingga tewas. Sementara itu, hasil otopsi di RSUD Buleleng terdapat luka di kepala dan wajah korban dan luka terbuka di leher. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1. Pasal 28I ayat 1. Pasal 28A. Pasal 28B ayat 2. Adapun sila-sila yang dilanggar yaitu ada pada sila pertama, sila kedua, sila keempat, sila kelima. Saya akan menjelaskan tentang standarisasi kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan akan dihapus, dan pemerintah menerapkan uji coba penghapusan kelas BPJS Kesehatan sejak 1 Juli 2022 lalu, dan sebagai gantinya akan ditetapkan kelas standar. Tarif yang berlaku nantinya juga bersifat tunggal. Begitu juga dengan fasilitas yang didapatkan oleh pasien. Tarif iuran yang diberlakukan pun tidak dipukul rata, namun pelayanan medis akan tetap sama. Alasan pemerintah menghapus kelas dalam BPJS adalah karena untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat, agar peserta jaminan kesehatan nasional mendapatkan keadilan dalam pelayanan rawat inap. Alasan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya defisit yang dialami BPJS Kesehatan sejak tahun 2012, serta arahan Perpres nomor 64 tahun 2010 dan PP nomor 47 tahun 2021. Kaitan hal ini dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 28H ayat 1, pasal 28H ayat 2, pasal 34 ayat 2, dan pasal 34 ayat 3. Hal ini juga berkaitan dengan sila-sila Pancasila yaitu sila Pancasila kedua sebagaimana berani membela kebenaran dan keadilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Serta kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.